Halo Rul, ini kan kita mau bahas tema pariwisata ya, apalagi studi lanjutan di pasca sarjana. Tapi sebelumnya boleh dong kamu memperkenalkan dirimu dahulu. Oke, oke. Selamat malam semuanya. Nama saya Syahrul, asal dari Riau, ngambil jurusan pariwisata S2 di Stipram. Umur saya 28 sekarang. Oke, siap. Asal dari Riau, usia 28 ya. Wah, Ya. keren keren keren. Sebelumnya sebelum melanjutin S2 pariwisata ini kamu sebelumnya kuliahnya di mana ya? Wah, kuliah saya dulu di S1 Stipram nih, pariwisata kan kita bareng ya. Satu angkatan nih. Eh, Gak apa-apa lah, kita bahas dulu ya. Siapa tahu kan yang nonton ini ada yang belum tahu, apalagi Iya, rekan-rekanku ya yang nonton. iya Em, benar. kita bahas awalnya dulu ya. Kenapa kok memilih jurusan atau dunia pariwisata itu ada cerita apa sih sebetulnya? Sebenarnya saya ingin sinkron aja sih ya, dan ada peluang. Nah itu aja saya simpel ya, peluangnya itu, peluang pariwisata Oh, di Indonesia. Apalagi 2008 dulu kan, itu baru diresmikan banget, baru 13 tahun di Indonesia. Nah, wah bener. sangat menantang ini bener kan, nantang tentang Mm-mm. pariwisata. Ini ada Oh, dosen saya juga lo lihat Pak Adit. Nah, eh, halo Pak Adit Pak, ada. aku Halo Pak jangan-jangan Adit. dosen yang dosen Iya ya. dosennya dulu Oh, pernah pernah ngajar iya, juga jangan-jangan nih. bener dosen ini Oh, dosen apa impact assessment apa oh, gitu. Iya. oh iya, tourism impact dulu sama Pak Adit. Oke. Oh iya. Halo Pak. Nah, Oke. Rul, ini kita bicara mengenai pariwisata ini ya. Apa sih yang sebetulnya memotivasi kamu untuk melanjutkan ke S2 ya? Karena menurutku sendiri apa ya? S1 itu sebetulnya em, sudah cukup ya karena pesaing kita masih sedikit. Tetapi kok kamu mau loncat ke S2 itu ada apa? nah, kalau kalau dibilang ini sih saya ingin ini aja ingin melanjutkan lagi untuk melebarkan ini sayap-sayap ya aja kita ingin ini pariwisata itu kan sangat gimana ya, sangat ada peluangnya. Kenapa nggak dilanjutkan gitu, lagi ada di Stipram, muda lagi. Pada saat itu saya pengennya NHI dulu di Bandung, Wih, namun di Bandung tapi kok keren berat gitu, keren. tapi nggak apa-apa lah, tapi aku ke Pari dulu, ke Pari. eh Tiba-tiba buka di Stipram, makanya saya lanjutin. Itu aja sih. Kalau ada motivasi kayak ingin lanjutin aja, ingin lebih Hmm, memperdalam lah istilahnya. oh ingin lebih memperdalam ya. Bener juga Ya. sih ya. Kayaknya Nah, S2 pariwisata peluangnya lebih gede. Tadi kan bilang peluang ya, ya awalnya ya. Kayaknya kalau ke S2 lebih gede lagi. iya benar. Dan ini kita juga belum tahu kan, kalau di S1 dulu kita memang semuanya dapat nih. Misalnya ada apa namanya itu, ada mata kuliah audit, maritime tourism. Nah, kalau di S2 ini kayak lebih detail, lebih 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 apa ya, lebih mendalam lah seperti itu. Seperti yang saya ambil Oh, sekarang di heritage itu, lebih ke ini ya, budaya, bangunan. oke. Okay. Emang bedanya ini aja ya. Bedanya rasanya kuliah S1 dan S2 itu apa sih yang paling paling kerasa? Oh, kalau paling kerasanya apa ya? Tugasnya Mas Bro. Tugasnya kalau Oke. Okay. tugasnya lebih ini, dan lebih fokus menurutku. Lebih fokus karena dulu zamannya S1 itu masih, kata Pak Adit itu masih ini dulu. Masih zamannya slow-slow dulu lah, santai-santai. Nah, di S2 ini kita lebih fokus, lebih memperdalam gitu aja. Oke. Okay. Bicara mengenai proses ya, proses masuknya itu gimana sih? Daftar lagi atau gimana itu? Nah, kalau di Stipram mudah banget nih. Dia daftar lagi, Daftar nggak lagi ada aja ya. tesnya.
ya daftar lagi, nggak ada tesnya. Nah, kalau di ini kan ada tuh di UGM, ada TOEFL-nya, ada sih. Nah, namun tidak begitu, apa namanya? Tidak begitu. Tahu lah di Sipram, cuma hanya Oh, sebagai oke. formalitas ya. Oke, oke, oke. Siap, Mudah-mudahan siap, siap. di batch-batch selanjutnya mungkin diperketat lagi gitu. Lebih Em, kualitasnya lebih oh, baik. ya betul, setuju ya. Mengenai nganu Rul, apa batch ya. Ini kan orang-orang kalau yang kayak aku nih ya S1 tiba-tiba pengen masuk ke S2 itu kami tuh nggak paham ya. Sebetulnya waktu pertama kali masuk ke S2 itu ada apa sih? Jadi kamu sempat bilang aku ngambil heritage. Nah, itu Eh, sebetulnya tuh ada apa sebetulnya? nah, di S2 kita udah tahu ya, itu kalau kita tempuh itu ada 2 tahun dan 4 semester. Di yang heritage yang saya bahas itu ini ya, lebih ke apa namanya, spesialisasi ya, lebih ke ini, lebih ini ya. Heritage ada 3 project gitu, project yang kita ambil besok ke depannya. Yang pertama itu ada heritage management project, ada MICE and event, sama tourism project seperti itu. Oke. Kalau di misalkan ini anu aja lah, aku sebagai orang awam lah. Apa sih heritage itu apa? Tourism project itu apa? Mungkin Oke. kamu bisa jelasin sedikit aja sih, mungkin sedikit-sedikit. Oh, ini loh kalau kita heritage tuh belajarnya ini. Terus peluangnya itu kayak gini di dunia pariwisata gitu. Kalau heritage itu kita membahas tentang bangunan bersejarah eh, tentang bangunan sejarah, intinya seperti itu heritage itu. Dan kita juga pergi besok, kalau saya ya ada tugas besarnya, yaitu apa sih yang apa sih permasalahan yang ada di sana. Misalnya saya ambil itu Saujana. Saujana itu apa ya? eh, Seperti tata kehidupan, sarjana tata kehidupan. Seperti itu ada sarjana arsiteknya. Nah, kalau saya ngambil tentang tata kehidupan, nah di sana ada budaya masih ini nggak, masih tetap nggak seperti itu, masih apa secara turun temurun masih berlanjut atau tidak. Nah, seperti itu. Dan ada nilai OUV nggak yang ditetapkan oleh UNESCO seperti itu, yang baru saya rasakan sih seperti itu, baru paham. Oke. Itu Nah, heritage ya? itu baru baru Hah? heritage. Nah, kalau Mas Project itu, Oke. nah, iya, Mas Project itu membahas tentang event-event yang kalau nggak salah itu saya juga bantu itu Mas event di anak batch keempat di kelas saya juga, di mereka ngadain event tentang Jogja hebat di masa pandemi. Nah, Event Jogja hebat. Oh, baru denger nih. ya, iya Jogja hebat itu anak-anak mas yang ngadain buat event seperti itu. Dan kalau yang ya tourism project saya juga em, tahu nggak tahu ya, karena jarang berkumpul juga sama mereka karena kita kelasnya beda-beda mas bro. Nah, di Heritage itu Oh, 7 orang, 7 orang. Di mm-mm. MICE itu ada 5 kalau nggak salah. Benar ada 7. Ah, ini kalau nggak salah ada 5 itu. Kalau yang di tourism itu ada 7, ada 6 atau 7. Nah, jadi saya yang penting kayaknya kalau nggak salah itu membahas tentang pariwisata, dampaknya, apanya. Nah, kalau heritage itu agak sulit ya, kata Pak Adit itu agak sulit. Kita harus apa mempelajarinya secara perlahan. Makanya dulu saya sempat bingung, heritage apa penuh tantangan nih. Sedangkan saya sekarang aja belum tentu betul nih menjelaskan tentang heritage. Oke, Seperti oke, itu. oke. Oke, tadi sampai ke tourism ya. Kamu belum bisa jelasin itu nggak masalah sih sebetulnya. Ya, yang Eh, intinya sih tentang pariwisata seperti itu. benar, benar, benar. Um, Bro, bicara mengenai heritage sendiri ya, itu Ya, saat ini tuh yang paling menjadi tantangan kalau kamu kuliah terus ngambilnya heritage itu apa sih? tantangannya sih berat sih, mendalami tentang heritage itu nggak mudah mas bro. Ada, kita juga harus membahas perbedaan
ada namanya apa, natural culture sama dengan apa ya, natural culture sama buatan itu apa ya bahasa Indonesia, lupa, kalau ada dua kalau nggak salah. Hmm, hmm, hmm. Kan culture Oh, itu terbagi lagi gitu, budaya. oh, masih Nah, masih ada pembagiannya lagi ya? ya itu ini ya. Dan ada juga sih kata ini si dosen Padit kan, ini kalau apa namanya itu, kalau heritage itu kalau dikatakan budaya itu nilainya masih ada, itu baru dikatakan budaya. Namun kalau nilainya tidak ada, budaya masih ada, itu bukan heritage namanya. Harus ada nilai seperti itu. Oh, itu nilai Jadi itu digali, misalnya gini gimana? loh, ada sebuah tarian nih. Ah, kan di Jogja misalnya tarian apa ya? Sebutlah tarian Jogja gitu kan. Namun ini misalnya orang bule hanya tahu tari caranya, tapi belum tahu apa sih makna tarian Jogja ini. Nah ini yang sekarang ini mulai tergerus nih, heritage-nya itu. Oh, oke oke. Ah, jadi mereka hanya bisa nari, tapi tidak tahu nilainya dan cara prosesnya bagaimana. Nah itu adalah apa? Perlunya ada apa namanya, sanggar ya. Oh, betul. Sanggar, sanggar tari, betul. Ya. Nah itu kalau di ini ya, kalau di tentang budaya, kalau di bangunan beda lagi kan, sama juga sih, ada harus ada nilainya juga. Oh, oke. Namun Eh, namun hmm? jangan terlalu terpatok dengan nilai ya. Ada lagi nih, banyak nih. Oh, bolehlah jelasin aja nggak apa-apa nih. Seru nih kayaknya nih. Wah, kayaknya terlalu panjang nih. Penasaran Nilai juga sih aku. aja. Oke oke. Um, Rul, sebetulnya budaya kita ini kan cukup nganu ya, cukup banyak ya. Cukup banyak, beraneka Uh, ragam. uh, sedangkan budaya-budaya mungkin seperti Jepang, seperti budaya Korea itu kurang. Tetapi kok kenapa mereka kok bisa bisa ini ya apa? Bisa eksis bahkan di negeri kita sendiri loh. Karena budaya mereka dikit, dikit. Nah, mereka jadi sebuah kecepatan. Sedangkan kita banyak, namun ini mereka, kita belum tahu caranya bagaimana untuk mengelola budaya tersebut kan. Makanya orang Korea itu lebih pinter, karena dikit budaya yang ini ya. Nah itu yang diolah mereka, apa yang diperbarui dan apa yang untuk budaya, untuk religi itu apa, budaya untuk wisatawan itu apa. Jadi di apa kan, diklasifikasikan. Nah kalau di Indonesia budaya itu dijadiin satu lah semuanya seperti itu. Oh, jadi malah justru nganu ya serangan balik ya. Iya. Enggak ada yang spesifik yang mau dimajuin seperti budaya mereka gitu ya. Tapi Hmm. menurutku sih budaya di Indonesia udah bagus, udah paham lah, udah sebagian masyarakat sudah mengetahui. Apalagi nih ada S2 di Stifram kan, S2 di UGM juga ada. Benar benar benar. Rul, em, tentang apa ya? S2 ini kamu berarti udah ngerjain tesis atau belum ya? Wah sekarang lagi proposal nih, Wih, lagi nyusun proposal. Kalau saya ngambil lagi ini, ngambil di Taman Manusela, Taman Nasional Manusela di Ambon, Maluku. Doakan ya. amin amin, lancar lah ya. Tapi Apa yang ya? yang membedakannya, Betul. yang membedakan antara skripsi dan tesis, jelas lah Mas Bro, lebih detail kalau proposal tesis itu. Kita harus jangan kayak ini loh, judul skripsi S1 tahu kan? Apa sih strategi pengembangan ini sebagai daya tarik wisata ini, seperti itulah. Selalu ya kayak gitu ya, sebagai daya tarik wisata minat khusus, sebagai meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Ya sih, udah ada nganunya ya, udah ada Nah, nganunya sih. namun bener kata Pak Adit sih gini, Pak Jusa, Pak Adit, Pak ini Pak Mantoro, kita harus menekan harus
ini harus di latar belakangnya harus ditekankan, harus lebih baik. Seperti itu. Oke. Ini aku tanya ke tesismu sedikit ya. Wah, ini kayak penguji aja nih malah nih. Jadi, Penasaran sih ya. Kalau misalkan Iya. kamu nanti ke Ambon ya, kamu membawakan tesis berjudul itu ya apa? Itu budaya ya? Sorry, budaya tarian atau apa ya? bukan. Nah, ini saya agak bukan di heritage, saya mesti harus ngambil heritage, bukan. Nah, saya ngambilnya di tentang temanya ekowisata yang berkelanjutan. Oh, Yang ada, sustainable berarti yes, sustainable. Tapi saya lebih ke ini ya, ekowisata di Taman Manusela, Taman Nasional Manusela. Oh, oke oke oke. Oh, oke. Berarti yang akan kamu tekankan itu sustainable-nya atau ekowisatanya nih? Atau dua-duanya? Ekowisata, Ekowisata pasti ya? ekowisata pasti berkelanjutan. Kalau berkelanjutan belum tentu ekowisata, benar nggak? Benar-benar nih. Benar-benar. Benar. Dalam pengembangan ekowisata itu sendiri, apa ya? Yang kamu fokusin tuh apa sih? Aku belum dapet deh. Gimana? Yang kamu mau fokusin tuh apanya? Ekowisatanya itu yang kamu Ekowisatanya. mau ekowisatanya ya. Ya, di ekowisatanya. Oke oke oke. Nanti kan yang judulnya saya kan belum pasti nih, Vin. Jadi nanti kata ininya sih ini nanti bakalan ini akan berlanjut, akan apa? Akan bakalan ketahuan nanti sambil saya nyusun apa sih permasalahannya. Nah ini kan yang dicari kan permasalahan dulu, baru kita bisa ada apa ya judulnya ya. Oh, Nah, gitu ya. nah, Justru justru ke sana dulu dapat permasalahan baru jadi judul ya. yap, baru baru enggak, baru Oh. kelihatan judulnya. Oh, oke Ah, oke. Ini jadi agak beda soalnya, Rul. kadang kan dulu kan kita nggak ini kan buat judul dulu, nah kita nggak tahu. Bener. Sedangkan permasalahannya kita ini loh tiba-tiba apa itu namanya dibilang ada apa penguji atau dosen, lah ini namanya cari-cari masalah. Nah kita harus cari permasalahan dulu yang apa yang pengen diangkat, baru dikasih solusi sama dikasih ini ya seperti itu. Oh. Wah, Apa? ini aku udah dapat nih Apa? gambaran perbedaannya nih. Ini spesifik banget nih. Kemarin soalnya S1 saya ingatku kita buat judul dulu, entah Iya. ya yang kita jadi patokan ambil budayanya, ambil destinasinya. Iya. Ya, aku dilalah ambil destinasi, ya udah aku buat judul destinasi. Baru sampai sana baru oh tempatnya kayak gini. Jadi baru tahu. Baru tahu kan. Ya. Nanti baru diuji nanti. Kita kan gunakan apa dulu metodenya. Misalnya kalau aku nih mengambil kuantitatif nih. Aku cari dulu data kunjungannya. Wih. Baik itu di kabupatennya. Kalau nggak ada di kabupaten, pertama nggak ada di Taman Manusela. Kan sulit nih, Indonesia tahu sendiri kan. Cari data itu paling sulit. Nah, yang Susah. kedua, baru tuh ke ini Kabupaten Maluku Tengah, nggak ada, kita cari di provinsi. Seperti itu. Cari data kunjungannya. Nanti bakalan ketahuan kok. Berapa sih wisatawan ke mancanegara ke Maluku. Nah, jadi itu kan data kuantitatif tuh. Nah, jadi nanti bakal muncul permasalahan. Nah, kenapa kok di Maluku Tengah kok nggak ada yang dikunjungin? Nah, jadi dapat nih. Jadi ada permasalahan karena tidak menarik di Taman Manuselanya. Makanya tingkat kunjungannya lemah. Nah, itu yang jadi kita permasalahin. Berarti pengelolaan yang ada di Taman Manusela kurang bagus. Dari segi penerimaan kunjungannya, atau dari segi mereka nggak ada online kah atau apa seperti itulah. Saya juga belum. Dari segi promosinya mungkin ya bisa jadi ya kayak gitu ya. Promosinya kan banyak kan permasalahan, atau dari apa ya? Iya sih, pemasaran strateginya.
Pengelolaan juga bisa ya. Oh, gitu ya. Aku sekarang udah dapet nih garis Oh, iya. apa benang merahnya. Oh, ternyata gitu Anjay. ya. Iya, benar. Uh, ini kalau mau masuk S2 harus siap-siap nih. Harus siap-siap dulu lah. Pertama kalau ini niat dulu nih. Niat nih, kayaknya kalau dari prosesnya tadi denger itu em, data dari Manuselanya. Manusela nggak ada ke kabupaten, Kabupaten. Nggak kabupaten ada nggak ada ke kabupaten, provinsi. provinsi. Aduh, baru nanti kalau udah mentok baru kita buat judul. Butuh waktu Iya. itu loh, bro. Itu butuh Itu waktu belum loh itu. kenal. Itu baru ini permasalahan. Nah, baru nanti ada variabel satu sama variabel dua. Apa yang kita uji nanti? Ini bakalan sinkron nggak? Seperti itulah. Aduh, wah bener Nah, nih. Agak agak nganu juga nih. Yang mau S2 ya nih, yang nonton yang mau S2 nih, kalian ya harus bener-bener siap-siap nih. Tesisnya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti S1 dulu. benar. Ini yang anggap remeh nih hati-hati nih. Iya. Oke, Rul. Kemarin Jawab gini. pertanyaan dulu, Rul. Oh, oke. betul. Lanjut dulu. Ada nih, Lanjut ada dulu. nih. Kan pertama gini kan. Kemarin aku ini nih bimbingan pertama. Ceritanya bimbingan awal. Nah, aku belum bawa apa-apa dan aku ada masih tema baruan, tema ekowisata berkelanjutan. Nah, di situ ada Pak Adit, Pak Jusak sama Pak Primantoro. Jadi gini, apa sih tujuan Anda membuat tesis? Apa tujuan ke Pantai Ora? Dulu aku ngambil Pantai Ora. Pengen mesti suruh ganti nih. iya diganti. Jadi ini karena apa? Tahu Pantai Ora itu bagus banget. Tujuanku tahu nggak sih kalau di S1 apa? Main-main, Apa? jalan-jalan. Langsung dong kena ini sama ini. Nggak boleh gitu. Kita harus tahu dulu kenapa kamu ngambil Pantai Ora. Jangan gara-gara Pantai Ora itu ekowisata, itu yang kamu ambil. Jangan. Kamu harus cari dulu yang besarnya apa. Taman Manusela itu termasuk nggak di Ora itu, di Taman Manusela. Nah itu yang kamu ambil, baru nanti membahas di sekitarnya. Bakalan. Oh. Nah kalau aku dulu ini kemarin tuh lucu banget, sumpah. Kelihatan. Nah ini kelihatan nih dari S1 Stipram kayak gini. Aduh, bahaya nih. Jangan bilang nih. gitu. Jangan bilang gitu nih. Ini yang nonton banyak anak Stipram nih. Nanti mereka waduh nggak jadi masuk nanti. Mereka waduh nggak susah nih. Masuk. Tadi kan gampang ya. Tadi dengar kamu cerita, wah masuknya tuh kita nggak usah pakai macem-macem lah gini-gini. Gampang. Nah, keluarnya nanti. Keluarnya sulit, repot juga nih. Wah, ini pengujinya ngeri-ngeri nih, pengujinya bagus-bagus nih. Ada Pak Adit, ada Pak Amil Luhur, orang-orang yang praktisi semua nih. Waduh, ya agak susah nih kalau praktisi nih. Wah, iya. Benar. Setuju. Tapi katanya sih gini, kalau mahasiswa yang nggak benar-benar terjun, nggak benar-benar meneliti itu bakalan susah. Ketahuan kok yang mana yang kayak. Oh, pasti nggak bisa ngomong itu, pasti nggak bisa ngomong. Nah, nggak bisa ngomong. Ketahuan kan ya dia satu dulu gimana? Nah, ketahuan tuh yang mana yang benar-benar ngerjain, benar-benar kopas tuh yang mana itu pasti bakalan ketahuan. Oke. Rul, oke. Ini kita nganu dulu ya, jawab pertanyaan. Mumpung ada pertanyaan masuk, kamu jawab ya. Oke, siap. Kelihatan nggak ya? Oh nih. Oke. Kelihatan nggak ya? Nggak tampak ya? Nggak. Yang mana? Oh ya, kelihatan. Oke. Udah nampak belum? Udah ini. Yang lain temanku nih. Teman kelas nggak ini nih. Nggak ada awak dia nih. Oke, aku bacain ya. Apa enaknya kuliah di Stipram? Mau daftar tapi ragu. Oke nih, gimana nih Rul? Oke, untuk Hari Kurniawan, jangan ragu mas bro. Kalau kita ini mau daftar, ya kalau kita udah ada niat, pasti itu tantangan maupun apa, itu pasti bakalan ini kok, bakalan apa namanya, bakal hilang lah, bakalan mudah, dipermudah gitu. Kalau benar-benar kita udah ragu itu nggak bakalan ini. Itu tuh apa? Ke depannya itu bakalan
stuck gitu nah. Apa ragu-ragu. Sebenarnya dari niat dan percaya diri aja. Walaupun kampusnya tidak sebagus apapun, tidak sebagus universitas, tapi kalau kita percaya diri, wah, lebih tinggi dari ini. Jadi kita jangan pernah menilai dari kampusnya. Kalau aku sih gitu dari dulu. Ya, setuju Rul. Karena tergantung dari niat hati juga tuh kayak gitu sih. Iya. Jangan pernah ragu Mas Hari Kurniawan. Lanjut, kalau bisa ada kesempatan ambil. Nah, aku gitu loh. Kalau ada kesempatan ambil. Karena aku ini loh, dulu kan lagi di Pare nih. Itu ada 2 kesempatan. Yang mana yang menjadi tujuan masa depan saya? Makanya saya ambil yang tujuan masa depan saya. Makanya ambil di S2. Karena masih berlanjut kan. Di situ aku nggak ragu. Langsung aku potong, udah tinggal bye di Pare. Aduh, udah bayar padahal. Wah, udah bayar padahal. Kalau uang itu nggak bakal gini ya. Emang habis untuk sementara. Namun nanti ada kelanjutan lagi. Ya nggak sih? Setuju bener sih. Pasti kalau apa ya, diniatin pasti malah justru berkahnya di tempat yang kita niatin itu. Setuju. Ya, benar. Ini ya, tanya juga ya. Penasaran sih, S2 Stipram tuh berapa sih, Rul? Anjay. Wah. Ada diskon nih khusus untuk mahasiswa Stipram, teman-teman. Ada DPP-nya itu kalau nggak salah 50%, Mas Rul. Masuknya? Masuknya DPP-nya 50%. Jadi berapa, dulu Rul? aku telah Sebutin lah. Disebutin, aduh. Gak apa-apa, orang di website ada kok, boleh lah. Kalau website ada berarti kita boleh nyebutin. Boleh nyebutin ya. 31.500.000 pada saat itu. Pada saat saya di 2019. Dan saya terlalu gimana ya? Terlalu semangat, terlalu percaya diri, saya bayar lunas, Mas Bro. Anjay gak sih? Wah, udah bisa buat sampai lunas itu berarti segitu. Udah lunas, tapi ini ujung-ujungnya aku dapat berita nih dari dalam. Oh, kenapa lunas? Ada potongan loh dari alumni. Wah, langsung minta balikin dana, Mas Bro. tapi dapat refund ya? Dapat refund kok, tenang aja. Oh ya, untung nggak jadi nangis kamu, nangis aku. 5 juta, Pak. Lebih lah, 8 juta kalau nggak salah. Iya, lebih lah itu. Waduh. Kalau per semester berapa sih per semester? Per semester itu 3.500.000 per satu semesternya. Ini Per satu semester 3.500.000. Oh, oke, masih masuk itu S2 ya. Iya. Tapi kalau ada pilihan terbaik, misal di UGM is okay. Karena saya tidak membebaskan mahasiswa untuk memilih lanjut S2 itu di mana aja bebas kok. Capailah carilah pendidikan sampai ke negeri Cina, kan ada pepatah seperti itu kan? Oh, ada itu pepatah. Iya, ada. Nah, seperti itu. Bener. Berapa SKS, Rul? Ayo, jawab nih, mahasiswa S2 enggak nih? Berapa SKS nih? Berapa SKS ya? Kok nggak tahu ya? Enggak 3 SKS, Mas Rul. Oh. 3 SKS 1 mata kuliah. Ya. 3. Oh, oke. 3 SKS 1 mata kuliah ya. Ya. Kalau normal itu gimana? Lulusnya. Bicara lulusnya dulu aja nih. Normal. Kalau kendala mah biarin aja lah. Tapi lulusnya berapa nih? Lulus. Ini gimana dulu nih lulusnya? Apa yang harus dicapai agar lulus atau gimana? Ada persyaratan untuk lulus gitu? Menarik nih. Aku belum kepikiran itu tuh. Yang aku mau tanyain tuh normalnya lulus berapa tahun? Kamu malah nambahin. Iya. Boleh lah itu. Sekalian aja, sekalian aja dimixin. Oke. Makanya ini aku ragu nih, jawab dikit atau jawab banyak nih. Oke. Banyak aja, banyak. Okay. Penasaran nih. Oke, kalau untuk lulusnya itu ini
apa ya tadi lupa aku. eh Anjay, Berapa Anda lama? berapa lama? Berapa 2 lama? tahun. Kalau di Syaratnya? Stipram, ya Oh, oke, anjay, lanjut. ngetes aja ini. Sebenarnya kalau di Stipram itu agak lebih cepat ya. Karena kan kita tahu lah Stipram itu kan mempermudah mahasiswa. Namun di S2 jangan ini, quality harus nomor satu nih. Kualitas, jangan seperti yang di S1. Nah, itu 1 tahun 6 bulan. Ya rata-rata 2 tahun lah. Nah, 2 tahun. 2 tahun. Kalau syarat lulus, wah ini yang berat sekarang nih Mas Bro. Oke, Sekarang kita lagi, ceritain ini. nah kita lagi beratnya sekarang adalah membuat jurnal internasional. Harus dipublish Mas Bro, beratnya Mas Bro. Jurnal internasional. Waduh, sebentar Ya, nih, baru denger nih aku nih. Jurnal nasional fokus. aja sulit ya. Apalagi Sulit internasional banget. nih. Iya. Yang ini sih kalau di Stipran tuh harus mempunyai jurnal. Kalau mau lulus harus mempunyai jurnal dan harus dipublish. Nanti harus ada ini surat keterangannya. Jadi nggak mudah nih ya. Ada kerikil-kerikil Oke. dikit lah, ya. Zai. Se- Semester berapa itu? Itu semester berapa tuh? Mau semester 4 itu harus ada surat ini publish ya. Itu diwajibkan. Oke. Semester 4 berarti ada 2 tugas besar ya. Yang Iya, pertama ada dua. proposal internasional, yang kedua tesis. Tesis. Nggak internasional Oh. sih, kalau bisa internasional, Scopus. Itu aja. Wah, itu kalau jurnalnya dibaca orang luar bisa gede lu nama Wah, lu. anjay. Aku alhamdulillah aku udah dapat Mas Bro. Teman-teman yang agak kasihan sih ya, bukan kasihan gimana. Ya mereka juga belum diberi kesempatan mungkin ya. Saya udah 5 orang udah dapat jurnal yang dipublish di UPI. Udah lumayan juga tuh. Wow, amazing. Amazing. Udah Kamu megang salah satu nih. kamu salah Apa? satunya. Dari 5 orang Ya, itu kamu salah satunya. Ush, ya, alhamdulillah. kelihatan sih wajah-wajahnya itu. Ini kayaknya Kelihatan. mampu nih. Ya aku juga nggak mikir ya kemarinnya. Mungkin itu rezekiku lah mungkin ya. Teman-teman yang lain banyak kok yang bagus-bagus. Mungkin belum saatnya. Kita lihat ke depannya nanti. Nah inilah kita Em, berlomba untuk ini nih. Berlomba-lomba untuk memenuhi syarat ini nih. Satu ini. Dulu kan di batch ketiga tuh TOEFL loh. TOEFL sama harus nyelesain project sama tesis. Nah kalau di kita ini harus tambah satu nih jurnal. Dan ini syarat tesis nggak mudah sekarang Mas Bro. Kayak tahu nggak yang di S1 gimana dulu? S1 skripsi, Pak. Easy banget kan? Enggak, perbedaannya. Easy banget Ah, nggak ah, sih? aku belum S2 ya, jadi nggak tahu. Cobalah kamu ceritain aja lah. Di skripsi itu easy banget. Easy-nya gimana? Kita mudah dapat tanda tangan, nggak tahu itu isinya apa, dan itu pasti apa namanya itu, dan belum tentu diujikan secara orang yang benar Oh, gitu kan. mendetail sih, oh sih, secara sangat detail kita enggak sih, Nggak terlalu kan, karena kita tuh cuma ini aja, kalau menurutku dulu ya copy paste sana sini gitu bakalan dapat tuh skripsi. Nah kalau di tesis sekarang eh, dan skripsi yang aku dengar sekarang sih udah juga bagus kok kualitinya. Kalau di tesis kita harus 20% Mas Bro, 20% checker itu loh, plagiat ini, tau nggak sih plagiat itu. Pla- Plagiaris. Oh, meniru. Plagiat itu kan menjiplak karya orang. Itu kan ada pengeceknya, plagiat checker itu loh, Mm-mm. Oh, bisa kedetek. kedetek. Nah Wih, sekarang keren nih. sudah Aku wajib ya. setuju. Setuju. Biar orang itu ada kualitasnya. Masa nggak ada Nah, kualitasnya? ada kualitasnya Bener. dan bagus untuk di mahasiswanya kan dia ini. Bener. Nah, yang pertama itu Setuju. itu yang pertama. Yang kedua itu ini tesis itu harus, kalau dulu ini ya nggak mesti tebal ya. Kalau dulu skripsi itu halamannya harus segini kayaknya. Harus berapa ya? Harus Lupa aku. dibatasi ya. Harus Enggak, dibatasi. enggak. Kalau Mm-mm.
Nah, kalau ini kita benar-benar kalau tesisnya ya, ini benar-benar diuji benar-benar dan eh, pengujinya apa namanya itu pembimbingnya itu benar-benar yang kita mau. Tapi ada satu nih, Steve Pram salahnya untung didengar sama Steve Pram official ya. Pembimbingnya itu harus mbok di inilah kemauan mahasiswa karena kita juga mau kualitas yang terbaik, kita juga mau tesis kita dikenal orang atau gimana gitu ya. Nah, dan dibaca itu enak gitu. Nah, sekarang tuh ada ini ada problemnya yaitu pembimbingnya masih ya memang doktor tapi belum sesuai. Nah, ini jadi kami maunya yang bagus. Nah, kayak Pak Adit, kayak Pak Primantoro, Pak Jusak, Pak Amiluhur.